Pernahkah Anda bingung ketika harus mengambil sebuah keputusan? Pernahkah Anda berpikir, apakah ini keputusan yang tepat? Apakah justru sebaliknya yang lebih tepat? Kebingungan seperti ini wajar sekali, apalagi untuk keputusan-keputusan besar dalam karir ataupun bisnis Anda. Profesor Rita Maigret dari Columbia University, dia menjelaskan sebuah konsep sederhana yang disebut dengan Personal Board of Director. Jadi kita bisa membentuk dewan direksi atau dewan penasehat untuk diri kita pribadi. Jadi bukan board of director untuk perusahaan, bukan dewan komisaris atau dewan direktur untuk perusahaan, tapi untuk diri Anda sendiri. Jadi gini konsepnya, ketika Anda berbicara mengenai sebuah bisnis, misalnya Anda adalah seorang pengusaha kuliner misalnya. Jadi dalam pengusaha kuliner ini Anda bisa kayak cari 6 atau 7 orang sebagai personal board of director. Bisa jadi satu orang ini yang jago banget marketing, satu orang ini jago banget operation, satu orang ini jago banget tentang bangun tim, satu orang jago banget tentang finance, atau mungkin Anda sendiri udah jago banget marketing, berarti Anda butuh 3 orang yang bisa jago banget tentang dunia misalnya operation. Jadi orang-orang ini Anda jadikan sebagai personal board of director, sehingga ketika Anda mau ngambil keputusan, Anda di ujung 50-50 atau kayak ada masalah atau Anda punya goal, Anda bisa nemuin mereka, ngobrol sama mereka, minta saran ke mereka, ngontak mereka atau telepon mereka atau janjian atau misalnya Zoom bahkan untuk menerima pendapat, saran, masukan dari mereka. Menariknya, ketika jumlahnya lebih dari 1, Anda bisa dapat pemahaman yang lebih luas. Untuk satu masalah, misalnya dari 4 orang, Anda dapatkan masukan. Setelah itu Anda bisa kelola kira-kira keputusan apa yang paling tepat. Syaratnya ada beberapa ketika Anda mau menentukan siapa yang akan dijadikan personal board of director. Yang pertama, ini sebaiknya adalah figure of authority atau seseorang yang Anda dengarkan, Anda respect pendapatnya atau respect orangnya atau respect dalam konteks bidangnya. Yang kedua adalah Anda harus punya hubungan yang cukup terjalin. Jadi kayak dia tahu siapa Anda tahu siapa dia tahu apa kelebihan Anda, kekurangan Anda, cerita hidup Anda. Jadi kita perlu membangun relation. Artinya nggak bisa juga kayak kita nggak kenal sama orang itu, dia nggak kenal sama kita minta saran, itu kurang pas. Karena basically dia perlu tahu kita tuh seperti apa, kondisinya gimana. Kalau dalam konteks bisnis mungkin keuangannya, timnya, skala bisnisnya, dan seterusnya. Sehingga ketika dia memberi saran itu akan jauh lebih pas. Yang ketiga tentu dia sebaiknya adalah expert di bidangnya. Kita bisa punya misalnya 3-4 orang expert dalam konteks marketing. Sehingga ketika kita punya masa marketing kita nanya 3-4 orang itu dan kita akan bisa punya keputusan yang lebih baik. Dan ini membantu sekali ketika kita sedang menjalankan bisnis. Dalam kehidupan pun juga seperti itu. Misalnya Anda punya istri atau suami, pasangan. Anda bisa juga punya personal board of director untuk relationship atau misalnya parenting. Misalnya Anda mau olahraga, kesehatan, turun berat badan atau biar bisa naik gunung. Anda bisa punya personal board of director untuk dunia fitness, sport atau health. Sehingga hidup Anda jadi lebih menyenangkan. Anda punya board of director orang-orang yang levelnya A1 ring 0 Anda untuk memberi Anda solusi untuk masalah-masalah dalam hidup Anda. Jadi mulai dari satu aspek dalam kehidupan Anda, cari 4-5 orang board of director itu ketika Anda sedang galau, sedang mau mengambil keputusan besar atau punya tujuan atau punya masalah yang Anda bingung, Anda bisa cari solusi dari board of director Anda tersebut. Terima kasih.